Sebelumnya, perkenalkan saya Gadis Zahrul Aini dari kelas 3D Prodi PGSD yang akan melakukan wawancara kepada panitia PPKKMB tahun 2025 untuk memenuhi tugas keterampilan berbahasa Indonesia. Oke, sebelumnya namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Asidik dari panitia PPKMB. Oke, apa motivasi Mas Farid untuk menjadi panitia PPKKMB? Motivasi saya yaitu untuk menambah wawasan terkait kegiatan apa sih yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa baru. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara Mas Farid untuk mempersiapkan diri untuk menjadi panitia PPKKMB? Persiapan diri saya yaitu itu saya spontan aja sih. Saya tidak terlalu mempersiapkan apapun, tapi dalam pas hari hanya saya itu asik sekali lah. Memang sudah terbiasa menjadi panitia seperti itu? Belum terbiasa sih, ini cuma baru pertama kali, first experience untuk menjadi panitia PPKMB. Jadi sekalian belajar seperti itu, Mas? Iya, sekalian belajar untuk menjadi panitia PPKMB yang lebih baik untuk tahun 2026. Kemudian selama kegiatan PPKKMB berlangsung, ada nggak sih tantangan atau kesulitan yang Mas Farid alami? Untuk tantangan sendiri itu biasanya itu saling miskomunikasi antar panitia acara. Nah, untuk mengatasinya itu biasanya ada satu alat yang bisa menghubungkan semua panitia. Apa tuh? Itu namanya HT itu nama bahasa Indonesia apa sih, Mbak? Apa ya? Walkie-talkie. Ya, kan? WT berarti, Mas? Iya. Kemudian bagaimana menurut Mas Farid keberhasilan dari PPKKMB tahun ini? Untuk keberhasilan kayaknya sih berhasil aja. Cuman ada plus minusnya, alhamdulillah. Itu aja. Kemudian kesan-pesan apa nih yang Mas Farid mau ucapkan dan yang Mas Farid dapat dari pelaksanaan PPKKMB tahun ini? Untuk kesannya sih, ini kan baru pertama kali saya menjadi panitia, dan itu sangat melelahkan, tapi juga dapat banyak relasi yang saya dapat dengan teman-teman dari berbagai program studi. Terus untuk pesannya sendiri, pesannya apa ya? Pesannya ya semoga mungkin tahun depan baik atau bagaimana? Untuk pesan saya untuk PPKMB tahun depan itu insya Allah menjadi PPKMB yang lebih baik lagi dari tahun saat ini, karena tahun saat ini kayaknya masih agak kurang, tapi sudah jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Kemudian kalau di rating nih 1 sampai 10, pelaksanaan PPKKMB tahun ini berapa ratingnya, Mas? Kalau semisal di rating, saya kasih rating 9,5/10. Itu karena saya pertama kali menjadi panitia dan menjadi divisi IT yang sangat berpengaruh. Iya, benar. Ya, udah. Oke, sudah cukup wawancaranya, Mas Farid. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Khairnisa dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan mewawancarai dengan Mbak siapa, Mbak? Dengan Wanda. Oke, dengan Mbak Wanda, panitia dari Masta di hari kedua ini ya, Mbak ya. Pertanyaannya yang pertama, Mbak, apa tujuan dari Masta ini? Masta itu mengenalkan tentang perkaderan, kemuhamadiyahan, dan juga struktural yang ada di Muhammadiyah. Agar apa? Agar mahasiswa lebih survive dalam menjalani perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Baik, pertanyaan yang kedua, berapa lama Masta berlangsung? Masta ini berlangsung hanya cukup 1 hari, yaitu dari pagi sampai sore hari. Dari jam berapa ya, Mbak, kira-kira? Maba
mahasiswa baru? Ada 4 ketum, yaitu dari 4 komisariat yang itu memiliki mandat sebagai SC, yaitu ada dari PK Ibnu Taimiyah, Ibnu Sina, ya, Ibnu A.F. Fahruddin, dan juga PK Buya Hamka. Bagaimana cara mendaftar di Masta ini ya Mbak? Mendaftar di Masta ini cukup teman-teman sudah terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purworejo, lalu mendaftar juga bersamaan dengan serangkaian PPKMB. Tapi jika tahun kemarin sudah ikuti PPKMB, jadi tahun ini cukup mengikuti Masta karena tahun kemarin ada terkendala tidak bisa mengikuti Masta begitu. Apakah Masta ini wajib ya Mbak? Masta ini wajib karena juga menjadi syarat kelulusan proposal di beberapa prodi setahu saya. Kalau yang harus dibawa saat kegiatan Masta ini apa aja sih Mbak buat mahasiswa baru? Tentunya seperti alat sholat, terus dress code yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah penggunaan selempang, yaitu ada kata imawat untuk laki-laki dan imawati untuk perempuan. Lalu ada prodi dan juga nomor kelompok begitu. Kelompoknya kira-kira ada berapa Mbak dari seluruh mahasiswa baru ini? Ada 30 kelompok, satu kelompok terdiri kurang lebih 35 anak. Selanjutnya, kapan Masta ini dimulai Mbak? Masta dimulai pada hari ini, yaitu 17 September 2025. Satu hari ini full ya? Iya, betul. Selanjutnya, di mana lokasi Masta ini berlangsung? Masta ini berlangsung di kampus utama, yaitu di kampus barat, yaitu di Auditorium Asman Samudjojo, dan juga lapangan di kampus barat. Baik, selanjutnya bagaimana jika ada masalah saat kegiatan Masta ini berlangsung? Seperti tadi akan dikoordinir sama Fasil, lalu Fasil akan melaporkan kepada Koor, lalu Koor akan mengupdate kepada panitia, lalu nanti akan mengupdate pada SI, yaitu 4 ketum tadi yang bertanggung jawab pada 4 komisariat yang juga mengampu dan memiliki mandat terhadap keamanan dan juga bertanggung jawab di Masta 2025 ini. Yang terakhir, apa manfaat mengikuti Masta ini? Kesan dan pesan gitu Mbak? Manfaatnya banyak sekali, yaitu teman-teman akan lebih mengenal tentang Ortom dan juga kemuhammadiyahan, yang dimana teman-teman bisa jadi tidak memiliki background di Muhammadiyah, itu akan lebih mengenal dan juga bisa barangkali menjadi kader yang unggul dengan mengikuti rangkaian Masta, akan lebih mengenal gitu, dan juga akan survive kepada mata kuliah wajib kita, yaitu AIK atau Al-Islam Kemuhammadiyahan. Kalau di rating nih dari 1 sampai 10 berapa nih kegiatan